menjadi konten kreator motovlog itu enak cuy. Saya bisa jalan-jalan, dilihat orang itu kelihatan agak keren gitu cuy. Mencari kontennya itu lebih mudah, bisa godain dedek-dedek gemes gitu. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Vio MV. Yo guys, di konten kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada kalian tentang kenapa saya lebih memilih konten YouTube-nya itu seputar motovlog gitu cuy. Jadi alasan saya kenapa saya lebih memilih kontennya seputar motovlog, dan alasan saya itu karena yang pertama, menjadi konten kreator motovlog itu enak cuy. Ya walaupun di setiap konten kreator itu ada nggak enaknya, tapi saya merasa bahwa motovlog ini adalah konten yang paling mudah bagi saya, karena di sisi lain banyak kelebihan juga. Sisi lainnya, kelebihannya itu saya bisa jalan-jalan ketemu teman gitu kan, lebih mudah untuk mencari konten gitu cuy. Kalau motovlog itu kan kemana-mana kita jalan bawa motor gitu kan, biar dilihatin banyak orang, terus kita bisa ketemu dengan orang, terus kita dilihat orang itu kelihatan agak keren gitu cuy. Wow. Terus alasan yang lainnya itu mencari kontennya itu lebih mudah dibanding konten-konten yang lainnya cuy. Itu menurut saya gitu ya, tapi nggak tahu kalau menurut kalian itu lebih mudah yang mana gitu. Lalu juga bisa jalan-jalan gitu cuy ya walaupun belum terlalu jauh, tapi konten motovlog itu enaknya bisa jalan-jalan ke sana ke sini, terus ketemu banyak teman, bisa godain dedek-dedek gemes gitu. Konten yang lainnya itu bisa dibuat juga di dalam konten YouTube gitu, nggak seputar motovlog ataupun konten-konten yang lainnya itu bisa dibuat gitu sih, lebih simple. Tapi yang menjadi kekurangan dari konten kreator motovlog itu ada juga kekurangannya. Ya mungkin di setiap individu, di setiap kepribadian kita itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Gitu juga pun kalau kita membuat konten YouTube gitu kan, motovlog itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu sudah saya jelaskan yang tadi gitu ya cuy, dan kekurangannya itu yang perlu diperjelaskan itu untuk alatnya gitu cuy ya. Kayak peralatan untuk konten itu alatnya lebih banyak yang dibutuhkan gitu cuy. Yang pertama, kalau kalian belum punya motor itu tentunya kita harus punya motor dulu ya. Motor apapun itu bisa cuy, karena motovlog itu nggak memandang apa bagus atau kerennya motor kalian gitu cuy. Lalu yang kedua yang tentunya helm cuy. Kalau kalian mau beralih ke konten kreator motovlog itu harus punya helm gitu cuy ya, harus punya helm. Yang kedua ya, menjadi kemungkinan nggak punya helm juga bisa ngonten gitu cuy, tapi kurang maksimal kalau menurut saya. Saya itu pernah buat konten itu nggak pakai helm gitu cuy, pakai mounting atau holder yang di dada itu, tapi nggak maksimal ya cuy. Lalu peralatan yang ketiga itu yang harus kalian miliki itu action cam gitu cuy ya. Jangan pakai HP. Kalau kalian konten motovlog pakai HP itu kelihatan janggal gitu cuy ya, kayak lucu gitu, kameranya besar gitu cuy. Ya itu mah tergantung kalian sendiri yang mengatur gitu cuy ya. Karena saya di sini ingin berbagi cerita bahwa untuk setting atau beralih ke konten kreator motovlog itu yang perlu kalian butuhkan itu kelebihan dan kekurangannya. Jadi nanti kalian bisa melihat sendiri apa yang harus kalian pikirkan untuk membuat konten gitu sih. Sebenarnya banyak sih konten-konten yang lainnya, yaitu konten mukbang, terus konten jalan-jalan, nggak harus motovlog ya. Karena kan di sini saya kontennya itu seputar motovlog, jadi saya berbagi ke kalian itu seputar dunia motovlog ya cuy.
Saya udah menggeluti konten kreator motovlog ini kurang lebih setengah bulan gitu ya, setengah bulan. Tapi saya udah terjun di dunia YouTube itu 2 tahun. 2 tahun itu saya kontennya random gitu cuy, random. YouTube-nya itu isinya random, jadi banyak komentar dari teman-teman saya, kalau buat konten YouTube tuh jangan random, harus satu saja gitu, fokus ke satu konten gitu, jangan banyak konten di upload di video, jadi kan penontonnya itu bingung gitu cuy mau nonton. Kalau mereka senengnya yang konten kayak gini, terus ada video muncul lagi, ada video muncul beda lagi, itu kan menjadi susah gitu cuy untuk mencari penonton. Makanya saya beralih ke motovlog. Ini udah berjalan setengah bulan, setengah tahun semenjak saya kerja di Malang, Jawa Timur itu. Dan alhamdulillah ini konten saya lancar sampai ada perkembangan 1000 subscriber. Ya, terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung konten saya. Jadi itu saja cuy yang bisa saya bagikan kepada kalian. Jadi kalian nanti kalau misalnya ingin beralih ke motovlog itu harus dipikir-pikir dulu gitu ya, karena nggak sembarang buat konten itu mudah cuy. Walaupun kalian membuat konten acak-acakan itu sangat susah gitu, di sisi lain kalian tuh harus ngatur cara buat videonya, lalu editingnya, lalu background, terus thumbnail dan lain sebagainya, itu harus kalian pelajari gitu cuy. Ya kalian bisa ngomong kalau saya itu kontennya enak ya, jalan-jalan sana sini. Ya memang enak cuy, kalau dibilang jalan-jalan ke sana sini itu memang enak gitu ya, tapi resikonya itu yang pertama capek gitu cuy. Apalagi kalau kita udah kerja, kita kerja dari pagi sampai sore, terus kita lanjut konten sore sampai malam, terus malam lanjut lagi ngedit. Wah sumpah capek banget cuy kalau kita kayak gitu ya. Saya sudah pernah merasakan sendiri sampai saya itu demam cuy, anjay. Tapi saya tetap semangat aja gitulah ya. Ya demi konten dan demi menghibur kalian semua, apapun itu tetap saya lakukan buat kalian gitu cuy. Oh ya, di sini saya tadi habis nganter adik saya ya cuy, habis nganter adik saya itu tidur di rumah bapaknya di rumah saya, tidur di situ udah 3 malam 2 hari kalau nggak salah ya. Terus ini saya nganter pulang, dan ini udah selesai, kita bakal langsung lanjut pulang. Karena jujur saya di sini udah mulai bingung cuy, mau buat konsep YouTube-nya itu yang seperti apa lagi. Karena fokus saya itu udah di pekerjaan gitu ya. Takutnya kalau fokus ke YouTube terus itu pekerjaan saya itu acak-acakan gitu cuy. Jadi fokus di kerja, semoga aja bisa lancar kerjanya dan bisa menghasilkan cuan. Wah, ya mohon doanya aja lah guys, semoga ini konten YouTube saya cepat dimonetisasi supaya nanti bisa dapat penghasilan dari YouTube juga, terus ada penghasilan dari itu, dari hasil kerja. Untuk mengingatkan aja guys ya, bagi kalian yang belum subscribe channel saya guys, segera untuk klik tombol subscribe-nya, karena Anda mengklik tombol subscribe itu gratis coy. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik saja di sana, dan semoga kalian tetap hahaha dalam menonton video di channel Vio MV ya guys ya. Dan sekarang kita bakal beralih pulang dalam perjalanan. Di sini saya akan berbagi kepada kalian proses perjalanan dari luar menuju ke kampung halaman. Ini perjalanan tadi saya waktu ngantar adik saya itu kurang lebih 30 menit kalau nggak salah sih. Oh gila.
Aduh. Buset. Ngeri guys. Yo. Sumpah saya kangen banget cuy, pengen buat konten motovlog itu. Pengen jalan-jalan healing. Next nanti kita mungkin di acara malam tahun baru kita bakal reading ya cuy. Saya bakal reading bawa cewek gitu, karena kita udah nggak sendiri lagi cuy. Buset jalannya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada kalian. Jangan lupa bagi kalian yang subscribe channel YouTube saya, segera tuh klik tombol subscribe-nya, karena mengklik tombol subscribe itu gratis. Yuk guys, kita bakal lanjut perjalanan. Mungkin video ini kita cukupkan sampai di sini aja. Boom.